Kenal dengan sosok mbak-mbak ini? Atau versi Asianya yang ini? Atau bahkan sosok legend yang satu ini? Mereka semua adalah pemeran film BOKIP yang sangat terkenal di seluruh dunia. Walau film ini telah menjadi kontroversial dalam masyarakat modern, faktanya, film BOKIP tetap menjadi salah satu jenis konten yang paling banyak dikonsumsi di dunia maya. Sebelum lanjut, dibantu subscribe channel ini ya, agar saya semangat buat konten selanjutnya. Dilansir dari Yahoo News UK, data studi dari salah satu situs BOKIP yang terkenal menunjukkan bahwa untuk mayoritas orang Asia, termasuk Indonesia, lebih banyak melakukan pencarian film BOKIP dengan genre Jepang. Jepang sendiri juga merupakan salah satu rumah besar bagi industri konten BOKIP yang telah mendunia. Terdapat stereotip bahwa film ini identik dengan tontonan pria saja. Namun faktanya, industri film ini menargetkan kedua jenis gender. Sekitar 36% dari penggunanya di seluruh dunia adalah wanita. Billie Eilish, salah satu penyanyi terkenal asal Amerika Serikat, ia mengaku bahwa dirinya kecanduan BOKIP sejak usia 11 tahun. Ia mengatakan bahwa kebiasaan ini merusak kehidupan percintaannya. Bahkan ia mengaku bahwa otaknya banyak dirusak oleh film tersebut. Terlebih lagi, ia susah tidur karena sering mengalami mimpi buruk karena beberapa genre film yang ditontonnya menunjukkan adegan kasar. Masalah ini tentu saja menimpa banyak orang di seluruh dunia. Apalagi dengan semakin berkembangnya zaman, kemudahan akses ke konten ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan industri film BOKIP ini tidak terlepas dari peminatnya yang memang sangat banyak. Mengapa begitu banyak orang suka nonton film BOKIP? Yuk kita bahas beberapa alasannya. Yang pertama, untuk menghindari kebosanan. Kebosanan dapat mendorong orang mencari hiburan atau stimulasi tambahan untuk mengisi waktu luang mereka. Konten film BOKIP dapat menjadi salah satu cara untuk mengalihkan perhatian dan kebosanan karena seringkali menawarkan sensasi atau konten yang berbeda dari aktivitas sehari-hari. Yang kedua, penekanan emosi. Orang seringkali mencari pelarian dari stres, kecemasan, atau emosi negatif lainnya dengan cara mencari hiburan yang dapat memberikan pengalaman yang berbeda atau meredakan ketegangan. Biasanya, sebagian orang memilih menonton film BOKIP dan melakukan olahraga tangan saat menonton. Aktivitas ini menghasilkan hormon dopamin, di mana salah satu fungsi hormon ini adalah memberikan rasa bahagia. Karena mendapatkan rasa bahagia yang sangat instan dan mudah dari aktivitas ini, maka tidak heran kalau aktivitas ini dilakukan secara rutin sehingga menjadi candu yang merugikan diri di kehidupan kelak. Yang ketiga, menikmati fantasi. Film BOKIP dapat menjadi saluran untuk menggambarkan fantasi dan imajinasi yang mungkin sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kehidupan nyata, di mana penonton dapat merasa terhubung dengan karakter artis atau situasi dalam film yang mencerminkan fantasi-fantasi pribadi mereka. Mereka akan membayangkan sedang melakukan enak-enak kepada karakter artis tersebut, sambil merasakan seolah-olah mereka berada di situasi pada cerita film tersebut. Tidak mengherankan konten film BOKIP ini banyak memanjakan penontonnya dengan menampilkan berbagai orientasi genre dan jalan cerita yang cukup variatif. Yang keempat, kurangnya kepuasan. Pada umumnya hal ini terjadi pada pecandu film BOKIP yang telah menikah. Walaupun mereka telah memiliki pasangan hidup, mereka merasa tidak puas dengan kehidupan enak-enaknya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara realita yang dilakukan dengan fantasi hasrat di pikiran mereka. Hal ini menjadi pemicu mereka untuk mencari pelarian atau alternatif lain yang salah satunya adalah film BOKIP. Film ini memberikan stimulasi visual berupa tampilan sempurna fisik pemainnya, ditambah dengan stimulasi auditori berupa interaksi percakapan antar pemainnya dan suara latar film disertai pula jalan cerita yang tidak realistis sehingga memuaskan imajinasi dan fantasi yang mereka inginkan. Yang kelima, eksplorasi. Eksplorasi merupakan bagian alami dari diri manusia. Rasa penasaran dan keingintahuan yang lebih mendalam memancing seseorang untuk mengeksplorasi banyak hal, termasuk eksplorasi aktivitas dewasa. Melalui film inilah,
orang-orang melakukan eksplorasi ke ranah dewasa itu. Lantas apakah film BOKIP ini sepenuhnya berdampak buruk? Ya, tentu tidak sepenuhnya buruk juga. Penilaian tentang film ini bersifat subjektif dan bervariasi dari individu ke individu. Ada berbagai sudut pandang dan pendekatan terhadap konten semacam ini, dan pandangan tentangnya dapat bervariasi berdasarkan nilai-nilai pribadi, budaya, agama, dan latar belakang sosial. Beberapa orang mungkin melihat film ini sebagai bentuk hiburan atau ekspresi seni yang sah, sementara yang lain mungkin menganggapnya tidak bermoral atau merugikan. Walau terdapat berbagai sudut pandang, namun yang paling penting adalah bagaimana seseorang memandang dan mengelola konsumsi konten semacam ini. Terkadang, pasangan yang telah menikah pun melakukan eksplorasi dari film ini untuk menambah referensi pengetahuan dan variasi buat kehidupan enak-enak mereka. Konten ini menjadi buruk karena diakses oleh orang yang belum cukup dewasa secara mental atau belum siap secara emosional, yang menyebabkan mereka mendapatkan edukasi dan pandangan yang salah tentang aktivitas dewasa ini. Hal ini membuat mereka memiliki pandangan yang tidak realistis terhadap lawan jenis yang meliputi ukuran tubuh tertentu, kekuatan performa, dan reaksi pasangan saat enak-enak. Padahal yang ditampilkan pada film itu hanyalah kepalsuan belaka. Semua hanya sandiwara saja, dan dibumbui secara dramatis untuk menampilkan efek yang luar biasa. Sama dengan pembuatan film biasa atau drama pada umumnya. Kendati demikian, konsumsi berlebihan pada konten ini tentu memiliki dampak buruk yang cukup serius. Bagaimana cara melepas kecanduan film BOKIP ini? Di internet dan sosial media banyak memberikan informasi tentang cara-cara untuk berhenti dari kecanduan BOKIP, dan bahkan ada komunitas yang juga memberikan dukungan untuk hal ini. Dari berbagai informasi ini, saya ringkas intisarinya jadi 3 yang paling utama. Yang pertama, sibukkan diri. Berkarya, mempelajari skill baru, cari hobi baru, atau mencari pekerjaan sampingan. Intinya, selalu upayakan waktu luang yang ada untuk melakukan hal positif. Sangat disarankan juga untuk melakukan olahraga, karena manfaat kesehatannya bagi tubuh, dan sisi lainnya juga, rutin olahraga dapat menghasilkan hormon endorfin, di mana hormon ini merupakan salah satu hormon pemicu rasa bahagia. Jadi kalau stres dan bad mood, pelariannya ke olahraga, bukan nonton BOKIP. Yang kedua, batasi akses. Hindari semua konten yang jadi pemicu. Hapus semua video dan gambar yang di-save sebelumnya. Sebisa mungkin juga, kurangi waktu sendirian di rumah, karena hal itu memicu keinginan untuk melakukannya. Jadi, cobalah keluar rumah agar kamu tidak mudah mengakses hal ini. Sering-sering nongkrong gitu bareng kawan-kawan, tapi dengan kawan yang benar ya, bukan kawan yang hobi nonton gituan juga. Yang ketiga, konsultasikan ke ahli. Apabila memang kecanduannya sudah terlalu berat, sampai kesehatan mental pun terganggu, segera konsultasikan ke ahlinya. Penutup dari video ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana konten semacam ini mempengaruhi kehidupan Anda secara keseluruhan. Dan jika Anda merasa bahwa penggunaannya mengganggu kesejahteraan Anda atau hubungan Anda, lebih baik mencari dukungan atau mempertimbangkan untuk membatasi atau menghentikan konsumsi konten tersebut. Kesadaran diri dan pemahaman yang sehat tentang pengaruhnya dapat membantu Anda untuk membuat keputusan yang tepat untuk diri Anda sendiri.